Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 23 bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar, ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita pagi ini kita mulai hadis nomor 16. Babun al-imanu billahi afdalul a'mal. Bab beriman kepada Allah adalah amal yang paling afdal. Bab beriman kepada Allah adalah amalan yang paling agung. Dari bab ini terdapat pelajaran bahwasannya iman termasuk amal. Jadi amal itu termasuk apa? Iman. Jadi amal yang dikerjakan oleh seseorang termasuk iman, karena amal itu adalah syarat diterimanya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya sahabat Abu Dzar? Jundub ibnu Junadah. Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling afdal? Jadi perhatikan pertanyaannya tentang apa? Amal. Amal apakah yang paling afdal? Qala al-imanu billah. Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasannya amal termasuk apa? Iman. Dan iman kepada Allah sebaik-baik amal, amal yang paling afdal. Wal jihadu fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Qala, Abu Dzar bertanya lagi, qultu,
ayyur riqabi afdalu, budak apa yang paling afdal untuk dimerdekakan? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan, budak yang paling afdal untuk dimerdekakan adalah yang paling bermanfaat untuk tuannya dan yang paling mahal harganya. Kenapa demikian? Karena kalau harganya mahal, otomatis susah untuk membebaskan. Maka membebaskan budak yang paling afdal adalah budak yang paling berharga, paling bermanfaat untuk tuannya dan paling mahal harganya. Abu Dar bertanya lagi, qultu fa illam af'al, jika aku tidak bisa memerdekakan budak. Qala tu'inu sani'an, engkau membantu orang yang membuat, mengerjakan sesuatu, yaitu gotong royong. Seperti kalau di masyarakat desa dulu, kalau ada tetangganya membuat rumah, otomatis yang lain ikut apa? Gotong royong, ikut membantu. Ini yang dimaksud, salah satunya dari hadis ini. Tu'inu sani'an, engkau membantu orang yang mengerjakan sesuatu. Au tasna'u li akhraqa, atau engkau membuat sesuatu untuk orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, engkau membantunya. Qala qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, bagaimana jika aku lemah dari mengerjakan amal tersebut? Qala takuffu syarraka anin nas, engkau menahan kejelekanmu dari manusia, artinya jangan mengganggu orang lain. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika, maka itu bernilai sedekah dari kamu untuk dirimu sendiri. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, iman kepada Allah adalah amal yang paling afdal. Iman kepada Allah adalah amal yang paling afdal. Kemudian yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu bukan sekedar iman mengakui saja, tapi yang dimaksud adalah tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah apa? La ilaha illallah. Jadi iman adalah amal yang paling afdal. Yang dimaksud adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran amal adalah syaratnya iman. Di amal yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah syarat
diterimanya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan taat dan berkurang dengan apa? Maksiat. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran orang yang beriman berbeda tingkatannya. Jadi orang yang beriman, ahlul iman, berbeda tingkatan dan derajatnya. Tidak sama antara iman kita dan imannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran disyariatkan berjihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah itu syariat, tidak boleh ditolak. Tetapi jihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat tauhid dan juga sesuai dengan sunnah. Jadi jihad itu seperti amal yang lain, harus ada dua syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua sesuai apa? Sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang yang berperang, tidak semua orang yang melakukan peperangan dikatakan berjihad di jalan Allah. Harus ada aturannya, yaitu berjihad harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran memerdekakan budak. Di Islam datang salah satu tujuannya membebaskan perbudakan. Maka pada hadis ini secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membebaskan budak. Secara khusus ada amalan tertentu yang dendanya membebaskan budak. Contohnya apa? Puasa. Iya, jima di siang Ramadan. Kafarohnya apa? Yang pertama, membebaskan budak. Ada lagi orang bersumpah mau membatalkan sumpahnya. Salah satu tebusannya harus membebaskan apa? Budak. Orang yang membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja. Contohnya orang membunuh tidak sengaja, dia berburu di hutan, dipikir kijang, ditembak. Ternyata yang ditembak itu bukan kijang, ada tetangganya di situ ditembak. Iya, otomatis membebaskan apa? Budak. Ini contoh-contoh. Ini secara khusus. Secara umum hadis ini diperintahkan membebaskan budak. Maka para sahabat berlomba-lomba membebaskan budak. Di antaranya Abdullah bin Umar diriwayatkan kurang lebih membebaskan 1000 budak. Dan budak itu mahal, ratusan juta harganya. Jadi budak itu mahal. Maka pada di sini terdapat pelajaran anjuran atau perintah membebaskan budak. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran akidah yang baik melahirkan akhlak yang mulia. Akidah yang baik, akidah yang benar melahirkan akhlak yang mulia. Akidahnya benar, suka membantu orang susah.
akidahnya, manhajnya lurus, tidak suka mengganggu orang lain. Manhajnya lurus, tetapi gulunya juga lurus, lehernya gak iso noleh. Piye, gimana seperti itu? Apakah itu manhaj yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak yang mulia. Memang prioritas memperbaiki akidah, tetapi akhlak juga tidak boleh dilepas dari akidah. Semuanya berhubungan. Maka akidah yang baik melahirkan akhlak yang mulia. Seperti amalan yang ringan saja, kita berat melakukannya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang iman yang 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Yang paling ringan menyingkirkan gangguan dari jalan. Sekarang pernah enggak kita naik sepeda motor, ada batu, kemudian kita singkirkan? Kita hindari atau kita singkirkan? Yang sering apa? Dia apa no? Dihindari. Padahal kalau bisa kita sejenak sekalian. Ada orang nyabrang, lihat orang nyabrang. Jarang kita menjumpai di Indonesia berhenti di perempatan ya, atau pertigaan gitu, ada orang mau nyabrang, kita itu mengurangi kecepatan. Yang ada enggak? Ada orang nyabrang malah kita ngebut. Betul atau enggak? Enggak, ini paham atau enggak masalahnya? Sekarang ini ada orang nyabrang nih, sentuhnya gang kita ini. Ini kalau di Bahrain. Jadi kalau ada orang nyabrang itu mereka itu mengurangi kecepatan. Kalau di Indonesia enggak tambah dikuat no kasih. Kenyataan atau enggak? Siapa yang melakukan? Kita atau orang lain? Kita. Jelas ya? Padahal coba kita kurangi kecepatan, insya Allah dapat pahala. Ngerem dikit orang ngasih jalan, Allahu Akbar. Akan ada orang yang membantu kita suatu saat ketika kita kesusahan. Ada orang ketean bensin, pernah enggak kepikiran belikan bensin? Ini subhanallah ya. Ini amalan-amalan yang ini kan gangguan, orang terganggu di jalan. Kadang-kadang kita itu mikir diri sendiri, sibuk. Jadi kalau orang Arab itu sering sekali kebiasaan mereka itu mobilnya itu di belakang itu ada bensin. Satu jerigen itu. Karena kalau mereka kesesat di padang pasir habis mereka. Sehingga biasa karena dermawan. Jadi di belakang itu disediakan satu jerigen gitu. Barangkali menjumpai orang yang kehabisan bahan bakar di tengah-tengah padang pasir. Seperti itu, sampai seperti itu. Kita sekarang terbayang tidak ada orang nuntun gitu, terus kita jalan cepat untuk membelikan 1 liter saja, alangkah bahagianya. Lebih istimewa daripada kita ngasih uang orang tersebut 100.000. Allahu Akbar. Jadi akidah yang baik melahirkan apa tadi? Akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu senyum, sapa, tanya nama kita, ngaji, nggak kenal nama antara satu dan yang lain. Ini tidak benar juga, kurang bagus. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling mengenal. Dari mana, apa kabarnya, salam kepada orang tuanya, ibunya sehat. Seperti itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran al-hatsu ala ta'awun alal birri wat taqwa. Anjuran tolong menolong untuk kebaikan dan takwa. Dari hadis ini terdapat pelajaran larangan mengganggu orang lain. Larangan mengganggu orang lain.
Dari hadis ini terdapat pelajaran sedekah tidak harus dengan uang. Sedekah tidak harus dengan uang. Pada hadis ini sedekah dengan apa? Hah? Orang yang gak ganggu orang lain itu nilainya di sisi Allah bernilai apa? Sodakoh. Salah satu sodakoh yang gratis yaitu senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sodakoh. Senyummu kepada saudaramu bernilai apa? Sodakoh. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran kesungguhan para sahabat di dalam mempelajari sunnah. Maka hendaklah kita bersabar mempelajari hadis, apalagi dari sumber yang paling bagus, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Diperlu adanya semangat di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang yang paling istiqomah sebagaimana yang telah diketahui mereka adalah ashabul hadis, yaitu mereka yang sabar mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran hendaklah seseorang memiliki amalan khusus yang selalu dikerjakannya. Jadi ada orang amalannya khusus itu berjuang di jalan Allah. Ada orang amalan khususnya membantu orang yang susah. Ada orang yang amalan khususnya berpuasa. Atau paling tidak amalan khususnya tidak mau ganggu orang lain. Abdullah ibnu Amr ibn al-As adalah seorang sahabat ahlu ibadah. Ahlu ibadah, puasa setiap hari, khatam Al-Quran setiap hari, kemudian sepanjang malam sholat tahajud. Itu menikah, dinikahkan ayahnya. Kemudian ayahnya namanya Amr ibn al-As bertanya kepada mantunya, wahai putriku, wahai mantuku, bagaimana suamimu? Bagus atau enggak? Maka istrinya menjawab, mantunya tadi, suamiku bagus. Saking bagusnya kancingku ini enggak pernah dibuka, nganggur. Ahlu ibadah. Akhirnya Amr ibn al-As ngadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu orang tua ngadu karena anaknya rajin apa? Ibadah. Sekarang orang tua ngadu. Ada ndak orang tua ngadu karena anaknya terlalu rajin ibadah? Intinya, singkat cerita, Abdullah bin Amr dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan. Abdullah bin Amr mengatakan, saya bisa. Akhirnya puasa Daud. Kemudian berikutnya, salat malam jangan sepanjang malam, sepertiga malam terakhir saja. Baca Al-Quran jangan setiap hari khatam, 1 bulan sekali saja. Abdullah bin Amr mengatakan, saya bisa. Pada akhirnya diizinkan 3 hari sekali khatam. Kalau kita sekarang berapa bulan sekali khatam? Apa? Ramadan toh? Ramadan saja. Seharusnya paling tidak 1 bulan khatam sekali. Itu bukan hanya Ramadan saja. Ini Abdullah bin Amr ahlu ibadah. Pernah pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari ada orang lewat, beliau berkata, akan ada orang yang lewat dijamin masuk surga. Selama 3 hari. Penasaran. Sahabat yang ahli ibadah penasaran. Maka dia bermalam di rumah orang tersebut. Ternyata amalnya biasa-biasa saja. Bermalam 3 hari kepingin belajar apa amalan khusus. Di hari yang ketiga Abdullah bin Amr berkata, wahai sahabatku, demikian kamu katanya dijamin surga, amalanmu biasa, tidak ada yang istimewa, biasa saja. Abdullah bin Amr ahlu ibadah, ulama juga.
Lalu sahabat Al-Ansari, iya, amalanku seperti ini biasa, sholat, ke masjid, pulang, tidak ada amalan khusus yang lain. Hanya saja setiap malam aku introspeksi diri. Setiap malam saya mengintrospeksi diri, saya memaafkan semua orang yang berbuat salah kepadaku. Orang ini amalan khususnya tidak iri hati, menghilangkan kemarahan kepada orang lain. Abdullah bin Amr menjawab, itu yang susah. Yang dipikir orang nggak mengganggu itu biasa, tidak mengganggu ini amalan khusus. Ada orang yang amalan khususnya tidak mau mengganggu orang lain, baik secara lahir ataupun secara batin. Secara lahir tidak mau menyakiti ucapannya, secara batin mendoakan baik, tidak hasad, tidak dengki. Maka kembali lagi dari hadis ini terdapat pelajaran adalah orang itu memiliki amalan apa? Khusus yang dijaga. Seperti Bilal, amalan khususnya setiap batal langsung wudu, setiap wudu langsung sholat apa? Sunnah wudu. Amalan khususnya Khalid ibnul Walid, berjihad di jalan Allah, dan yang lainnya. Ada yang sedekah, ada yang suka membantu orang lain, ada yang ahlu ibadah, ada yang ahlul hadis, ada yang menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, ada yang tidak mengganggu orang lain. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang sangat penting. Babun fil amri bil iman wal isti'adati billahi inda waswasati syaitan. Bab tentang perkara iman dan perintah memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Bab ini disebutkan untuk menjelaskan bahwasannya syaitan itu berusaha memberi waswas kepada orang yang beriman. Waswas kadang-kadang terjadi tentang perkara iman. Seorang itu merasa was-was, ada sesuatu yang berat tidak bisa diucapkan, seperti yang disebutkan pada hadis ini. Ada yang was-was yang berhubungan dengan ibadah, ada yang was-was berhubungan dengan ibadah, seperti orang yang ketika sholat merasa ada sesuatu yang netes. Ini was-was. Ketika sholat ada perasaan ada angin yang keluar, perutnya bunyi. Dia tidak yakin, tapi ini was-was. Ini adalah was-was di dalam apa? Beribadah. Ada pula was-was yang hubungannya dengan muamalah. Seorang suami merasa was-was, perasaannya dia menceraikan istrinya. Sekarang pertanyaan, apabila seorang suami punya perasaan was-was menceraikan istrinya, jatuh cerai atau tidak jatuh? Jatuh atau tidak? Tidak jatuh. Jelas ya? Jadi ini hadis yang penting tentang perkara iman. Di dalam masalah iman pun seseorang diberi was-was. Maka kita bacakan hadisnya, terus bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatasi was-was tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu yas'alunakum 'anil ilm hatta yaqul, senantiasa manusia bertanya kepada kalian tentang ilmu sampai mereka berkata, hadallah, ini adalah Allah, faman khalaqallaha, siapakah yang menciptakan Allah. Ini pertanyaan pasti muncul, terutama orang-orang yang baru ngaji. Pasti setiap orang
melewati hadis ini. La yazalun nas. Bertanya pada dirinya, bertanya-tanya. Pertanyaan ini muncul karena apa? Karena bisikan apa? Syaitan. Qala fa baina ana fil masjid id ja'ani nasun minal a'rab. Ketika aku berada di masjid, tiba-tiba ada orang dari Badui bertanya, qalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hadallahu khalaqana, Allah menciptakan kita. Faman khalaqallaha, siapa yang menciptakan Allah? Kenapa Badui tersebut bertanya demikian? Badui tersebut bertanya demikian karena menuruti was-was bisikan syaitan yang ada di dalam dirinya. Qala fa akhadha hassan bikaffihi faramahum bihi. Abu Hurairah langsung mengambil tanah, kemudian dilemparkan kepada orang Badui tersebut. Summa qala, kemudian Abu Hurairah berkata, Kumu sadaqa khalili sallallahu alaihi wasallam. Pergilah, benar apa yang diucapkan kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu yas'alunakum 'anil ilm. Senantiasa manusia bertanya kepada kalian tentang ilmu. Hatta yaqulu, sampai mereka bertanya, hadallahu khalaqana faman khalaqallah. Allah menciptakan kita, maka siapa yang menciptakan Allah? Qala wa huwa akhidun biyadi rajulin. Qala sadaqallahu wa rasuluhu qad sa'alani wahidun wa hadatsani. Abu Hurairah berkata ketika itu menggandeng tangan orang lain, sadaqallah wa rasuluhu, benar apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Qad sa'alani wahidun, pernah ada satu orang bertanya tentang hal ini. Wa hadatsani, dan ini adalah orang yang kedua yang bertanya tentang masalah ini. Dari hadis ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil tentang masalah was-was. Yang pertama, setiap orang pasti merasa was-was di dalam akidahnya, di dalam keimanannya. Ini terjadi karena bisikan apa? Syaitan. Jadi pasti muncul. Jangan dikatakan tidak muncul, pasti ada. Karena syaitan memberi was-was. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Lalu pada akhirnya muncul was-was, siapa yang menciptakan apa? Allah. Kemudian yang kedua, was-was tentang masalah iman. Tanda baiknya iman seseorang. Jadi was-was tentang masalah ini adalah tanda kebaikan iman seseorang. Maka di dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, perasaan yang berat di dalam dada kami. Sekiranya kami tertimpa langit atau tertimpa gunung, lebih baik daripada mengucapkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka sharihul iman. Itu adalah tanda iman yang bagus. Itu adalah tanda iman yang baik. Abdullah ibnu Abbas ketika dikatakan kepadanya, orang-orang Yahudi tidak pernah merasa was-was. Abdullah bin Abbas berkata, lo buat apa mereka was-was? Rumah yang rusak kok was-was? Kenapa muncul was-was?
Karena syaitan itu membisikkan di dalam dada. Dan hati yang baik menolak, sehingga muncul rasa yang begitu berat untuk mengucapkannya. Maka Nabi SAW berkata, dzaka sharihul iman. Itu iman yang jelas. Dalam lafaz yang lain, dzaka mahdul iman. Itu adalah iman yang murni. Ketika muncul was-was, hati menolak. Kalau iman seorang rusak, ya diucapkan, didakwakan, diserukan. Jelas ya? Karena imannya baik, sehingga was-wasnya itu berat, terasa berat di dada. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi radda kaidash syaitani ilal waswasah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah merubah tipu daya syaitan hanya menjadi apa? Was-was saja. Jadi yang pertama tadi pelajarannya apa? Setiap orang pasti memiliki apa? Merasakan was-was. Sekarang pertanyaan, pernah tidak kita merasa seperti itu? Pernah atau tidak pernah? Pasti pernah. Jadi merasa was-was di dalam perkara iman itu pasti terjadi dan harus dilewati. Caranya dengan apa? Dengan sunnah juga. Kemudian yang kedua, bahwasanya was-was di dalam perkara iman tanda iman yang baik. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, absyir, bergembiralah, bahwasanya kesudahanmu orang-orang yang semacam itu akan baik. Itu tanda imannya dengan asma wa sifat bagus. Jadi orang kalau tidak was-was, ya seperti orang yang sufi, orang tarikot. Orang tarikot itu punya keyakinan manunggaling kawulolan Gusti, tidak ada was-was. Mereka mengatakan ini, mengatakan itu, tidak ada was-was, bahkan punya keyakinan. Ada seorang sufi ketika sujud kadang-kadang membaca subhana rabbiyal a'la, tetapi kadang-kadang membaca subhani al-a'la, maha suci aku yang maha tinggi, maha tinggi aku. Kenapa? Karena merasa saat itu dia sedang menyatu dengan Allah. Ini tidak was-was, ini keyakinan. Bahkan saya sendiri ini punya pengalaman, pernah melihat orang ngaku dia itu Allah. Ini dia Pak nongko ini, mengaku dia, saya ini Allah. Ada seorang kawan yang di pondok itu tertawa-tertawa. Allah kesini. Kenapa ini? Terus dia marah, jangan tertawa, nanti hisabmu di hari kiamat tak beratkan kamu. Ini tidak was-was, ini sudah keyakinan itu. Tapi kalau was-was, ini tanda iman baik. Muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan ini? Lalu muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Itu was-was muncul karena bisikan syaitan, sehingga berat di dalam dada, tanda keimanan itu baik. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ketika mendapatkan was-was semacam itu, jangan dihiraukan. Jadi sibukkan dengan urusan yang lain. Ulhu, hilangkan. Jadi hilangkan, jangan dihiraukan. Jadi was-was itu jangan dituruti. Siapa yang menciptakan ini? Setiap itu sudah, jangan diikuti. Lalaikan, lupakan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sudah, kemudian katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan jangan diikuti. Was-was itu akan hilang jika tidak diikuti. Tetapi was-was itu akan selalu menghantui jika kita mengikuti, jika kita melawan. Jangan dibantah, sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali, lupakan sudah, pikir yang lain. Demikian nasihat para ulama.
Demikian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, wal yantahi, jangan dituruti. Jadi contoh saja, seseorang itu kalau setiap sholat, kalau dia itu setiap sholat merasa ada yang netes, kemudian dia keluar wudhu lagi, besok datang lagi atau enggak? Pasti datang lagi. Namanya was-was. Walaupun ketika buang air kecil sudah di kuet nong ini, masya Allah, sudah tidak ada keluar, sudah diapa nong ini, diurut sampai bersih, kepelan ini. Sudah wis nggak ada lagi. Dituruti dia itu. Nanti sholat datang juga, padahal keplek kayak gitu. Tetap datang, namanya was-was. Obatnya was-was, gak usah digubris. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali, insya Allah akan hilang. Kemudian pelajaran berikutnya, orang itu tidak dinilai dari was-wasnya. Tidak dihukum karena was-wasnya. Tidak dihukum. La yu'akhadul mar'u alal waswasah. Orang itu tidak dihukum karena waswasnya. Ada perasaan seperti ini berat, tidak dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena waswas itu muncul dari bisikan syaitan, kemudian dia melawan dalam hatinya. Tidak dihukum. Yang dihukum itu keyakinannya. Orang itu yakin, memperjuangkan keyakinannya. Ini yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya was-was saja, merasa, kok kenapa saya muncul perasaan seperti ini? Dilawan, dilupakan, dan obat yang paling mujarab adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi was-was di dalam masalah iman? Yang pertama membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena was-was muncul dari apa? Syaitan. Otomatis kita memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan. Kemudian yang kedua, di dalam hadis kita diperintahkan membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi baca ini dengan ilmu, bukan dibaca saja. Karena pertanyaannya tadi, was-was syaitannya seperti apa? Siapa yang menciptakan Allah? Seperti itu kan ya. Kadang-kadang was-was seperti itu. Kadang-kadang muncul was-was Allah tidak adil, neraka itu selama-lamanya. Padahal dosa yang dikerjakan manusia cuma apa? 100 tahun. Muncul was-was seperti itu. Banyak nanti otomatis was-was dibisikkan syaitan. Maka lawan dengan ilmu. Sekarang satu persatu tadi. Kalau nuruti was-was banyak contohnya. Sekarang was-was syaitan adalah siapa yang menciptakan Allah? Dijawab dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan dibaca dari Allahu ahad. Karena hadisnya demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul, bacalah Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bacalah dari awal. Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang maha satu.
Allahu Samad, Allah Maha sempurna, tempat bergantung segala sesuatu. Ini jawabannya. Lam yalid apa? Walam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Terus bagaimana? Siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada. Allah itu tidak dilahirkan. Al-Khaliqu la yuhlaq, yang maha menciptakan, yang tidak diciptakan. Manusia, adanya alam semesta itu dari tidak ada. Adanya makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Adapun adanya Allah itu maha ada. Hidupnya Allah maha hidup. Jadi jangan dibayangkan Allah itu tidak ada kemudian ada. Jelas ya? Dan Allah itu maha ada, maha hidup, maha sempurna, maha awal, maha sempurna hidupnya. Lam yalid wa lam yulad. Maka nama Allah itu adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Hidupnya tidak diawali dengan kekosongan. Adapun manusia, Allah Ta'ala berfirman, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah lewat suatu zaman, ketika itu dia belum berwujud apa-apa. Sekarang Pak Yusuf tahun 1900 sampai jadi apa? Bulan ratus saja, wis lahir sampean? Belum. Ibu jenengan yang mungkin belum ada. Lah iya, ini adanya manusia, adanya makhluk, adanya manusia itu melewati masa dia belum apa-apa. Adanya makhluk pun sama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, datang rombongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ji'naka nas'alu an awwali hadal amr. Ya Rasulullah, kami datang bertanya kepadamu tentang awal mula alam semesta ini. Maka Imam Bukhari menulis di dalam hadis ini dalam bab awal mula penciptaan makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kanallahu, dahulu Allah maha ada, sudah ada. Walam yakun syai'un ghairuhu, tidak ada satupun selain Allah. Dalam riwayat yang lain, kanallah walam yakun syai'un ma'ahu, dahulu Allah maha ada, tidak ada satupun bersama Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wa kana arsyuhu alal ma. Allah memiliki arsy di atas apa? Di atas air. Ini para ulama dari hadis Bukhari ini menyimpulkan bahwasalnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arsy. Bahkan disebutkan Hafidz Ibnu Hajar, yang pertama kali diciptakan air terlebih dahulu. Kemudian wa kataba maqadirul khalqi ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah mencatat takdir makhluknya sampai hari kiamat. Wa khalaqas samawati wal ard, baru Allah menciptakan langit dan bumi serta menciptakan penghuninya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi menjelaskan bahwasannya Allah itu tidak dilahirkan, tidak dimunculkan. Sebelumnya tidak ada menjadi ada, tidak. Tetapi Allah itu lam yalid walam yulad, tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, laisa ahadun yuladu illa sayamutu, tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali pasti akan mati. Walaisa ahadun yamutu illa yurasu, dan tidak ada
satu pun yang mati kecuali diwarisi. Wa innallaha la yamutu wa la yurathu. Allah tidak akan mati dan tidak akan diwarisi hartanya. Maka untuk menjawab bisikan syaitan tadi, bacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jawablah dengan ilmu. Kalau hanya sekedar membaca qul huwallahu ahad, tidak paham ilmunya, bisikan terus datang. Kemudian yang ketiga, untuk melawan was-was tadi, untuk melawan was-was tadi, yaitu membaca surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat yang ketiga dari surat Al-Hadid. Huwal awwalu, dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir, dialah yang maha zahir, di atasnya tidak ada satupun di atasnya. Wal batin, dialah yang maha batin, yaitu dekat. Allah maha tinggi dan Allah maha dekat. Allah itu maha tinggi, namun alam semesta ini dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Untuk membantah, untuk menghilangkan was-was tadi, baca ini huwal awal. Siapa yang menciptakan Allah? Maka katakan Allah itu maha awal. Maka para ulama menjelaskan awalun bila ibtida, maha awal yang tidak ada permulaannya. Sesuatu yang awal itu ada permulaannya. Tapi Allah itu maha awal yang azali, maha akhir yang abadi. Allah itu maha awal yang azali. Azali itu tidak ada ujung awalnya, itu azali. Abadi tidak ada ujung akhirannya. Maha awal yang tidak ada permulaannya, dan maha akhir yang tidak ada apa? Kesudahannya. Maka dijawab bisikan syaitan tadi dengan keyakinan, dengan banyak berdoa kepada Allah, yaitu baca tadi. Yang pertama apa tadi? Baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ingatlah, tipu daya syaitan itu lemah. Harus ada keyakinan seperti itu. Kemudian yang kedua, baca surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga baca itu tadi, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian yang keempat, meludah ke kiri berapa kali? 3 kali. Setane teko langsung sampean idoni. Duh, duh, duh. Jangan ragu-ragu. Dia datang, kita sambut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Apa sih gitu? Hah? Pemanasan, semangat. Jangan merasa cemas, ya Allah teko maneh rek. Jangan seperti itu, setannya tambah senang. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya setan itu apa? Lemah. Apalagi kita ini minta tolong kepada Allah. Apalagi kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoni setannya, insya Allah akan pergi dia, akan enyah dengan sendirinya. Semua was-was secara umum, yaitu memohon perlindungan kepada Allah, kemudian meludah ke kiri apa? 3 kali. Kemudian yang kelima, dan ini termasuk sangat penting, yang kelima ini yang penting sekali. Yang kelima adalah wal yantahi, jangan dihiraukan. Artinya lupakan. Sudah
yakin saja. Pikir kerjaan yang lain, pikir urusan yang lain, aktif menghadiri majelis ilmu. Jangan takut, jangan kadang-kadang muncul, saya nanti kalau meninggal dunia ini bagaimana? Maka jawablah dengan tadi, Allah tidak menghukum orang karena was-wasnya. Allah menghukum seseorang itu karena dosanya dan karena keyakinannya. Adapun bisikan di dalam jiwa ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yasta'id billahi," mintalah perlindungan kepada Allah, "wal yantahi," dan hendaklah dia berhenti mikirkan. Jadi was-wasnya jangan dipikir. Kalau dipikirkan terus akan menjadi susah sampai puluhan tahun. Tidak ada orang mengadu kepada Syekh bin Baz rahimahullah puluhan tahun dia merasakan was-was karena dipikir terus, dibayangkan. Gak akan nyampe bayangan kita. Jawablah dengan hadis tadi, dengan apa yang disampaikan tadi. Itu semuanya tadi adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa kesimpulannya tadi? Ada 5. Yang pertama apa? Baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua apa? Baca surat Al-Ikhlas dengan yakin ya. Kemudian yang ketiga baca apa? Surat Al-Hadid ayat ketiga, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Adapun surat Al-Ikhlas tadi pas, bagus sekali, sangat sempurna sekali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turunnya karena pertanyaannya orang musyrik. Orang musyrik bertanya, wahai Muhammad, ya Muhammad, unsub lana rabbak, sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu. Nasab itu dari atas, dari bawah siapa saja, dari atas siapa saja. Persis dengan hadis ini, yaitu syaitan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang ketiga tadi, yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, yang ketiga membaca surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Yang ketiga atau yang kedua ya? Bener ya? Enggak ada yang ngecek enggak? Hah? Sudah benar yang ketiga ya? Ya. Kan? Oh, sampean ngecek Al-Qur'an? Oh, siapa ya? Alhamdulillah. Kemudian yang keempat apa tadi? Meludah apa? Ke kiri 3 kali. Tapi kalau kita sedang di kamar harus hati-hati. Nggak cocok suaminya yang didoni nanti. Suaminya atau istrinya yang diludahi. Kemudian yang kelima apa tadi? Ini yang paling penting diantaranya itu. Jadi apa artinya membaca tapi masih mikirkan terus? Artinya jangan menghiraukan, ojo direnungkan lagi. Jangan direnungkan. Wis wal yantahi. Berhentilah dari memikirkan was-was tersebut, pikirkan urusan yang lain. Nanti muncul lagi lawan itu, gak usah dipikir lagi. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Apabila syaitan memberikan bisikan kepada kalian, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun kalau diikuti terus bisikan syaitan, diikuti terus, akan makan ndak enak, semuanya ndak enak. Pengen apa kira-kira? Pengen mati saja. Semuanya serba ndak enak. Kadang-kadang juga muncul was-was. Allah itu tidak adil. Muncul seperti itu, diwaswasi. Gimana ini? Bagaimana ini? Kenapa orang itu kok disiksa selama-lamanya? Maka bagaimana menjawabnya? Sekarang pertanyaan, Allah Maha Adil atau tidak Maha Adil? Yakin atau tidak? Ya, sekarang pertanyaan,
orang itu berdosa 100 tahun. Kalau kafir hukumannya apa? Di neraka apa? Hah? Iya. Terus bagaimana katanya tadi Allah Maha Adil? Bagaimana kita menjawab bisikan tadi? Gimana menjawab? Dosa 100 tahun harusnya hukumannya apa? Iya. Terus gimana kita menjawab? Jawablah dengan apa? Hah? Dengan ilmu. Maka diantara yang penting juga untuk menghindarkan was-was tadi, semangat mengaji lagi, belajar ngaji tentang terutama perkara-perkara akidah supaya tidak goyah. Dan ini adalah masa yang harus dilewati. Jadi orang ketika mendapatkan was-was, kecil hati. Jangan merasa kecil hati. Ini pasti terjadi. Dan itu adalah tanda kebaikan. Sebagaimana tadi Nabi SAW mengkabarkan, dzaka sharihul iman. Itu adalah iman yang baik. Itu adalah iman yang murni. Alhamdulillah, yang merubah tipu daya syaitan menjadi apa? Was-was. Adapun was-was yang kedua tadi dilawan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasannya sekiranya orang kafir itu dikasih usia 1 juta tahun, tetap kafir atau enggak? Tetap saja kafir. Karena Allah Maha tahu orang kafir itu tidak mau bertobat, maka dia divonis di neraka selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidannahum. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Coba dilihat ayatnya. Surat Al-Baqarah berapa? Ini Al-Quran ini. Ada Al-Quran di sini mungkin. Coba Pak, tolong minta Al-Quran. Ini gak jalan ini. Ya, syukur. Dilihat surat Al-Baqarah ayat yang berapa? 96 ya, Masya Allah, pinter-pinter itu. Ya, ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Ayat 96. Dan sungguh engkau akan menjumpai mereka manusia yang paling tamak untuk hidup di dunia, melebihi orang-orang musyrik. Sekiranya mereka diberi umur 1000 tahun, padahal umur 1000 tahun itu tidak menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Jadi manusia umat ini ada tidak umurnya 1000 tahun? Tidak ada. 1000 itu untuk perumpamaan. Artinya walaupun mereka usianya 1000 tahun tetap kufur. Bahkan ketika mereka usianya 1 triliun tahun pun tetap kufur. Maka mereka divonis di neraka apa? Selama-lamanya. Maka Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung apa? Niatnya. Orang kafir itu niat kufur selama-lamanya. Dan Allah itu maha tahu tentang niat hamba-hambanya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan apa? Petunjuk. Kemudian yang kedua, bacalah firman Allah surat Al-An'am ayat 27-28. Surat Al-An'am ayat 27-28.
Ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, walau tara id wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau melihat mereka berada di depan neraka, mereka berkata, wahai sekiranya kami dikembalikan lagi hidup ke dunia, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang-orang yang kafir ketika di neraka minta lagi hidup apa? Di dunia. Sekarang pertanyaan, sekiranya mereka hidup lagi ke dunia, balik kafir atau enggak? Balik kafir atau enggak? Balik kafir. Maka ayat 28 Allah berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Akan tetapi akan nampak bagi mereka apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Di neraka saja masih menyembunyikan. Akan nampak yang mereka sembunyikan. Kalau dihidupkan lagi, nampak lagi. Walau ruddu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, balik maneh, balik kufur, balik musyrik, wa innahum lakadibun, mereka itu hanyalah berdusta saja. Sekarang pertanyaan, ketika Allah memvonis orang di neraka selama-lamanya, adil atau tidak adil? Adil atau tidak? Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakima. Setelah menyebutkan kehendaknya, Allah sering menutup firman-Nya dengan Allah maha tahu dan Allah maha apa? Bijaksana. Intinya was-was itu salah satu obat yang keenam adalah dengan ilmu. Jadi dengan ilmu, yaitu aktiflah menghadiri majelis ilmu, terutama majelis-majelis yang diajarkan akidah, pengajian tentang tauhid, tentang akidah, itu yang menguatkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Monggo silahkan. Pada pagi ini masalahnya penting sekali, masalah was-was. Silahkan Pak Budi. Untuk 6 poin ini, menghadapi was-was ini, apakah kalau kita misalnya menghadapi diamalkan salah satu atau semuanya? 6 tadi. Iya. Ya, yang diamarkan langsung itu tadi 5. Semuanya berarti? Iya, 5 itu langsung sekaligus. Adapun yang 6 itu hanya sekedar cara, yaitu tetap aktif menghadiri majelis ilmu, bertanya kepada orang yang berilmu. Tetapi ketika was-was muncul, kan kita sedang di rumah, kita sedang di luar, baca langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad huwal awwalu, meludah ke kiri 3 kali, kemudian jangan digubris, sekaligus 5. Jelas ya? Apakah ini khusus pas-pas masalah iman aja, Ustaz? Misalnya kalau katakanlah ada orang wudhu terus balik lagi itu apa termasuk ini juga? Ya, kalau tentang iman itu tadi. Adapun was-was yang lain cuma baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Kemudian apa? Yang ketiga apa? Tidak digubris. Jadi kalau kita sudah wudhu, kadang-kadang muncul, kita ini sudah yakin setiap sholat pasti wudhu. Ketika sudah wudhu ada perasaan, saya tadi wudhu apa belum ya? Yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali, sudah jangan dipikirkan, hilang was-was tersebut. Setiap sholat pasti sujud sahwi. Enggak ada. Sujud sahwi itu kadang-kadang. Jelas ya, sekiranya ada imam bendino sholat duhur sujud sahwi, asar sujud sahwi, maghrib sujud sahwi, boleh tidak orang itu menjadi imam? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ada seorang imam di salah satu kota atau di salah satu wilayah, setiap orangnya was-wasnya kuat sekali.
Jadi kalau mau takbir itu, takbiratul ihram itu diulangi balik-balik, dan ini masyhur di Paciran itu. Masyhur. Jadi setiap makmumnya itu ngenteni sampai pegel di belakang. Carono ya imamnya, carono. Allahu Akbar. Mantap seperti itu. Kemudian baleni mana? Sampai makmum longro carono. Kalau baca surat kita ikut. Ini was-was sudah. Obatnya apa orang kalau was-was seperti itu? Isti'adzah, meludah ke kiri 3 kali, jangan digubris. Kadang-kadang kita sholat, saya tadi sholat niatnya duhur apa asar ya, muncul, dibatalkan ternyata. Sudah nggak usah dibatalkan, wis bismillah, nggak usah digubris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah, wis berjalan, bismillah, Allah Maha Pengampun. Jelas ya? Jadi was-was kalau masalah akidah, masalah iman tentang Allah tadi, baca Al-Ikhlas, baca surat apa tadi? Al-Hadid. Adapun masalah tentang wudu, tentang sholat, tentang jumlah sholat, rakaat, kadang-kadang seperti itu. Kalau menjadi imam kena was-was, bingung juga saya ini rakaat keberapa jadi imam. Otomatis imamnya mikir, pokoknya makmumnya gak mengatakan subhanallah, tak lanjutkan terus. Makmumnya pun sama, was-was, ikut imam saja, imam salam melok salam. Jadi kalau itu terjadi setiap kali sholat, berarti itu was-was. Itu bukan ragu-ragu. Ragu-ragu yang disyariatkan sujud sahwi itu kadang-kadang. Ya kadang-kadang ya mungkin 1 bulan atau 1 tahun itu 1-2 kali saja. Adapun setiap hari, maka orang kalau setiap sholat was-was, ragu-ragu, tidak disyariatkan sujud sahwi. Disyariatkan mengamalkan hadis tadi, yaitu memohon perlindungan dari bisikan apa? Syaitan. Silakan Bang Dani. Ada teman bertanya, tapi karena ada yang tidak bisa jawab. Oke. Pertanyaan itu, kenapa kalau Allah penyayang itu kok mengajukan orang itu menjadi kafir? Pertanyaan. Iya, sekarang pertanyaan, kenapa ditakdirkan kekafiran? Iya kan? Pertanyaannya. Allah membenci kekufuran, tetapi Allah mentakdirkan kekufuran. Allah membenci maksiat, tapi mentakdirkan maksiat. Sekarang pertanyaan dulu. Kita yakin tidak semua yang terjadi ini ditakdirkan oleh Allah? Yakin atau tidak yakin? Ini harus kita yakini. Semua yang terjadi, baik itu kebaikan atau maksiat, ditakdirkan oleh Allah. Sekarang pertanyaan, kenapa Allah mentakdirkan kekufuran? Ini kan pertanyaannya. Banyak sekali jawabannya. Banyak sekali. Kita sebutkan satu saja, sedikit saja. Yang pertama, salah satu hikmahnya, nama Allah itu sempurna. Allah itu maha sempurna di dalam namanya. Itu nama Allah salah satunya adalah Al-Ghafur. Apa artinya? Maha pengampun. Kalau gono maksiat, Allah mengampuni siapa? Iya, berarti nama Al-Ghafur ini nganggur kalau gitu. Jadi Allah maha sempurna namanya Al-Ghafur. Allah suka orang yang bertobat dari maksiatnya. Jelas ya? Ini salah satu hikmahnya adanya apa? Maksiat. Allah mengampuni dosa-dosanya, dosa hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya. Salah satu hikmahnya adalah Allah mengutus para nabi dan para rasul. Kalau gak ada maksiat, terus nabi itu dakwanya siapa? Dakwanya siapa? Jadi para nabi dan para rasul diutus untuk apa? Untuk menegakkan al-haq, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang apa? Yang mungkar. Sekarang apa faedahnya? Gak ada mungkar, gak ada maksiat. Wahai kaum muslimin, marilah kita meninggalkan maksiat. Dijawab, gak ada maksiat. Iya kan? Ya banyak sekali. Allah supaya Allah mengetahui mana hamba-hambanya yang sabar, mana hamba-hambanya yang tulus, adanya dakwah, adanya jihad di jalan Allah, bahkan adanya surga dan adanya apa?
neraka. Banyak sekali hikmahnya. Artinya segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, dan Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakimah. Sehingga setiap yang dikerjakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Setiap sholat timbul bayangan tulisan Allah. Saya yakin Allah itu mengawasi, maka saya bayangkan Allah. Apakah itu juga gangguan syaitan? Apakah itu dosa? Kita diperintahkan khusyuk. Kita tidak diperintahkan memikirkan lafaz apa? Allah. Kita diperintahkan khusyuk. Jadi apabila muncul seperti itu terus, apakah itu termasuk bisikan? Iya. Jadi kita itu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membayangkan. Ingat surga, ingat neraka. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kita pokoknya usahakan. Jangan memikirkan lafaz ini atau tulisan ini, tulisan itu enggak. Tetapi kita diperintahkan untuk salah satu, lihat ayatnya tentang orang-orang yang khusyuk. Apa di dalam Al-Qur'an? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu sholata muwaddi'." Salatlah seperti salat orang yang berpisah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Monggo pertanyaan. Cukup ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Marilah kita tutup pengajian pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.